Di awal film menampakkan suatu kejadian di mana ada seorang wanita yang sedang diikat pada sebuah salib dengan menggunakan topeng. Dan juga terdapat seorang pendeta yang sepertinya sedang melakukan pengusiran makhluk halus yang terdapat di dalam tubuh wanita tersebut untuk dipindahkan pada sebuah media berupa sebuah boneka. Belasan tahun kemudian seorang jurnalis bernama Gary sedang berbicara dengan temannya lewat telepon. Temannya mengabarkan bahwa di kota Benville ada sebuah kejadian langka, di mana sapi-sapi milik para peternak di sana banyak yang mati secara misterius. Hal itu bisa untuk dijadikan bahan berita untuknya. Dari itu Gary berangkat ke kota tersebut. Di sana dia menemui seorang peternak dan mencari tahu kebenaran hal tersebut. Peternak itu mengatakan beberapa hari lalu sapi-sapinya banyak yang mati dikarenakan roh-roh halus yang memutilasi sapi-sapinya. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pendeta bernama Pastor Hagen yang menyuruh peternak untuk memindahkan sapi-sapinya yang memakan rumput di halaman gereja. Di saat Gary hendak kembali ke mobilnya, dia mendengar suara-suara dari sebuah pohon mati lalu mendekati pohon itu dan kemudian dia menemukan sebuah boneka usang yang ternyata boneka itu adalah boneka yang digunakan untuk media pemindahan makhluk halus dari seorang wanita yang mengalami kerasukan di awal film tadi. Kemudian Gary menginjak boneka tersebut dan berlalu pergi. Di malam hari saat Gary mengendari mobilnya, Gary hendak menabrak seorang wanita. Sehingga Gary membanting setir dan menabrak sebuah pohon. Beruntun wanita tersebut tidak tertabrak. Anehnya wanita tersebut seakan tidak sadar dan hanya memandangi sebuah pohon yang tadi siang Gary datangi. Gary lalu mendatangi wanita tersebut namun ketika telah dekat, wanita itu jatuh pingsan dan Gary segera membawa wanita itu ke rumah terdekat untuk meminta pertolongan. Dan ternyata rumah yang didatangi Gary adalah rumah Pastor Hagen. Ternyata Pastor Hagen adalah paman dari wanita yang dibawa Gary tersebut. Dan dari Pastor Hagen wanita tersebut bernama Alice. Kemudian Pastor Hagen mendatangkan seorang dokter di sana bernama Natalie. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, Natalie mengatakan kepada Gary bahwa Alice tidak bisa berbicara sejak dia lahir. Namun Gary membantah itu dan mengatakan pada Natalie kalau sebelum Alice pingsan Gary sempat mendengar Alice berkata seperti orang yang berdoa pada pohon tersebut. Tapi Natalie mengatakan Gary mungkin hanya berhalusinasi dan mungkin karena baru tahu dengan Alice. Keesokan harinya Gary mendatangi gereja yang di sana terdapat juga Alice yang hadir di gereja itu. Gary masih penasaran dengan Alice karena dia yakin dia mendengar Alice yang berbicara pada saat malam tadi. Beberapa saat kemudian Alice seperti mendengar suara-suara yang menuntunnya keluar dari gereja menuju pohon mati yang ada di gereja tersebut diikuti jemaat-jemaat lain yang mengikutinya. Di luar Alice seperti melihat roh Bunda Maria. Di saat Pastor Hagen hendak menyentuh Alice, secara tiba-tiba Alice bisa berbicara dengan lancar dan hal itu membuat terkejut Pastor Hagen dan yang lainnya. Alice mengatakan dia baru saja bertemu dengan roh Bunda Maria dan menyuruh para jemaat besok untuk datang lagi ke gereja. Dengan bisa berbicaranya Alice secara tiba-tiba, para jemaat yang lain menganggap itu adalah sebuah mukjizat dari Tuhan. Dari kejadian itu pula banyak orang yang ingin melihat Alice. Dan tak hanya itu, kini Alice juga seperti mendapatkan sebuah kekuatan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit terbukti ketika dia bisa menyembuhkan seorang anak yang lumpuh kembali bisa berjalan dengan meminta izin dari sebuah pohon kering. Dengan keajaiban-keajaiban tersebut orang-orang semakin meyakini jika Alice adalah titisan dari seorang Bunda Maria. Sementara itu patung Bunda Maria yang ada di dalam gereja seperti sedang menangis yang mengeluarkan darah dan pada akhirnya orang-orang mengeramatkan pohon kering yang ada di halaman gereja tersebut. Dengan semakin banyak orang yang mengeramatkan dan menyembah pohon kering itu, Pastor Hagen merasa ada yang tidak benar dengan hal itu. Di
Di saat sang pastor mendekati pohon itu, pastor menemukan boneka yang sempat diinjak Gary sebelumnya. Dengan semakin terkenalnya Alice, Gary kini semakin gencar membuat berita tentang Alice. Di saat Gary hendak membuat berita tentang Alice, Pastor Hagen datang dan menyuruh menghentikan pemberitaan tentang Alice tersebut. Pastor Hagen menganggap hal itu tidak baik bagi Alice karena Alice dianggap belum mengerti apa-apa tentang kejadian-kejadian yang baru-baru ini dialaminya. Di perpustakaan, Pastor Hagen menemukan sebuah buku tentang ritual pemujaan iblis yang dilakukan orang-orang pada zaman dulu. Di saat Gary mengajak Natalie jalan-jalan di tepi sungai, Gary melihat penampakan makhluk mengerikan melalui pantulan di air. Gary juga menanyakan tentang awal mula gereja dibangun. Ternyata gereja tersebut dibangun sekitar tahun 1800-an. Lalu Pastor Hagen melihat seorang wanita yang hendak melakukan penebusan dosa. Di awal suara wanita itu biasa saja, namun lama-lama suara wanita tersebut berubah menjadi menyeramkan dan mengancam Pastor Hagen. Kemudian Pastor Hagen keluar dari tempat penebusan dosa dan melihat di luar ternyata tidak ada siapa-siapa. Tak lama kemudian datang sesosok iblis yang menyerang Pastor Hagen. Saat Gary hendak menemui Pastor Hagen, ternyata Gary menemukan pastor dalam keadaan gantung diri. Setelah kejadian itu, Alice mengatakan pada Gary bahwa dia merasa sangat kehilangan sambil direkam oleh Gary. Malamnya Gary memutar rekaman tadi. Yang direkaman itu Gary melihat sesosok makhluk halus berada di samping Alice dan berusaha menyerang Gary. Paginya Gary menemui Natalie untuk mengantarnya ke ruang penyimpanan berkas gereja. Di sana Gary menemukan buku yang sebelumnya ditemukan Pastor Hagen. Ternyata buku tersebut tak hanya berisi tentang ritual pemujaan iblis, tapi buku tersebut juga berisi tentang perjanjian seorang pastor prekot dengan seorang penyihir bernama Mary. Dahulu Mary adalah seorang penyihir yang mengklaim bisa menyembuhkan segala macam penyakit asalkan semuanya mau mematuhi dan menuruti perintah Mary. Dari itu orang-orang yang tidak takut pada penyihir tersebut memburu dan menangkapnya lalu membakar, dan kemudian seorang pendeta mengurung roh Mary pada sebuah boneka seperti yang terjadi di awal film. Gary dan Natalie kemudian meyakini kematian Pastor Hagen dikarenakan roh jahat dari Mary. Lalu tiba-tiba muncul sesosok makhluk yang menyerang mereka. Beruntung mereka bisa lolos dan keluar dari tempat itu. Di gereja, Alice sedang melakukan prosesi penghormatan terakhir pamannya dan juga menyampaikan pada para hadirin di sana jika nanti malam akan ada acara pembaktian, dan Alice menyuruh semua orang untuk menghadirinya. Semua orang yang menghadiri prosesi tersebut sangat antusias karena masih meyakini bahwa Alice adalah jelmaan dari seorang Bunda Maria. Setelah kejadian itu Gary mendatangi para pemimpin gereja di Boston dan menceritakan kejadian yang dialaminya di gereja itu. Gary juga menceritakan tentang buku yang ditemukannya pada Pastor Bischoff dan Pastor Durgan. Namun kedua pastor itu menganggapnya hanya sebuah kebohongan. Masih di kota Boston, Gary menemukan sebuah catatan di sebuah perpustakaan tentang Mary di gereja itu. Dalam catatan itu, sebelum kematiannya Mary memiliki seorang anak bernama Nicholas dan Nicholas memiliki anak bernama Alice. Ternyata Alice adalah keturunan dari Mary sang penyihir. Tiba-tiba catatan tersebut semua tulisannya menghilang, bersamaan dengan itu patung Bunda Maria yang ada di perpustakaan itu berubah menjadi sosok roh jahat dan menyerang Gary. Lalu Pastor Durgan datang sambil membacakan doa-doa menggunakan kitab yang dibawanya, tetapi tulisan-tulisan di kitab itu juga menghilang.
Beruntung pada akhirnya sang pastor berhasil mengusir makhluk tersebut. Kini sang pastor mempercayai apa yang sebelumnya dikatakan Gary. Di gereja, Pastor Durgan, Gary dan Natalie berusaha menghadirkan roh jahat yang selalu mengganggu mereka. Ketika sang pastor mencoba menyalakan sebuah lilin untuk memulai ritual pemanggilan roh jahat itu, tiba-tiba salib yang berada di atas sang pastor terbakar dan menimpa sang pastor, sehingga pastor tersebut terbakar dan akhirnya meninggal. Sementara di tempat Alice, acara kebaktian telah dimulai yang dipimpin oleh Pastor Jill. Acara tersebut diikuti banyak sekali orang, dan acara itu juga disiarkan langsung secara online, yang diharapkan agar orang yang melihatnya bisa mengikuti acara kebaktian tersebut. Dalam acara tersebut, para jemaat dan orang-orang yang menyaksikannya akan diambil sumpahnya dan meyakini untuk menyerahkan jiwanya pada Mary. Di sini para jemaat masih meyakini bahwa Alice adalah jelmaan dari Bunda Maria. Kemudian di saat-saat terakhir, Gary dan Natalie datang berusaha meruntuhkan keyakinan Alice dan orang-orang. Beruntung Alice pada akhirnya sadar bahwa keyakinannya itu salah, sehingga orang-orang menjadi bingung. Gary mengatakan suara-suara yang hanya didengar Alice bukanlah suara dari Bunda Maria, melainkan bisikan-bisikan tersebut berasal dari sosok roh jahat bernama Mary. Kemudian tak lama salib-salib yang ada di acara tersebut terbakar yang menyebabkan orang-orang berhamburan keluar. Lalu sosok roh jahat Mary keluar menampakkan diri pada Pastor Jill dan roh jahat tersebut berhasil membunuh sang pastor. Kemudian roh jahat tersebut mencoba menyerang Gary namun Alice berusaha menghalangi Gary dari serangan roh jahat tersebut sehingga roh jahat Mary mengenai tubuh dari Alice. Dan mungkin karena Alice adalah keturunannya, hal itu menyebabkan roh jahat itu hancur. Sedangkan Alice sendiri kini menjadi tidak bisa berbicara lagi. Begitu juga dengan orang-orang yang pernah disembuhkan Alice, kini mereka kembali sakit. Di akhir film, Alice, Gary dan Natalie mengunjungi makam Pastor Hagen dan akhirnya film pun berakhir.